Ki Suradipa, seorang dukun yang terkenal dengan kecerdikannya, melangkah masuk ke dalam sebuah hutan dengan tekad yang membara. Ia telah memutuskan bahwa untuk menjadi penguasa spiritual desa dan mengalahkan para pesaingnya, ia membutuhkan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh mantra-mantra biasa. Tubuhnya dibalut kain hitam dengan jimat-jimat tergantung di lehernya. Sebuah tongkat kayu di tangan kanannya berfungsi sebagai penopang sekaligus perlindungan. Langkah-langkah Ki Suradipa memecah keheningan malam. Daun-daun kering di bawah kakinya berderak seperti jeritan kecil. Ia tahu ia sedang diawasi, bukan oleh mata manusia, tetapi oleh entitas-entitas yang mendiami hutan itu. Semakin jauh ia masuk, udara semakin dingin, dan aroma bunga liar bercampur bau busuk memenuhi udara. Ki Suradipa berhenti di sebuah batu besar yang dikenal sebagai Watu Temu, tempat di mana penduduk percaya dunia manusia dan alam gaib bertemu. Ia duduk bersila, mengeluarkan dupa dan sesajen berupa darah ayam hitam yang disiapkannya sejak sore. Matanya terpejam, mulutnya melafalkan mantra-mantra kuno yang diwariskan oleh gurunya. Aku datang untuk meminta kekuatan, katanya dengan suara yang mantap. Siapapun penghuni alas ini yang mendengar panggilanku, datanglah. Aku akan memberikan persembahan apapun untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Angin mendadak berhenti, hutan menjadi sunyi seperti mati. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh berlapis bayangan hitam pekat. Matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi suara beratnya menggema di seluruh hutan. Aku Raja Lelana, penguasa di sini. Apa yang kau cari, manusia? Ki Suradipa menundukkan kepala. Aku meminta kekuatan besar, kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, kekuatan yang akan membuatku dihormati, ditakuti, dan tak terkalahkan. Raja Lelana tertawa. Suara tawanya seperti petir yang menggetarkan tanah. Kau minta banyak, dukun kecil, tetapi aku bisa memberimu apa yang kau inginkan dengan satu syarat. Kau harus memberiku tumbal jiwa manusia setiap tahun. Sebagai tumbal, jiwa itu adalah harga atas kekuatan yang kau terima. Jika kau gagal memenuhi tumbal itu setiap tahunnya, maka aku akan menagih jiwamu dan juga darah keturunanmu. Ki Suradipa terdiam sejenak, merasakan dinginnya udara menusuk kulitnya. Namun, ambisinya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengangguk tegas. Aku terima syarat itu. Raja Lelana mengulurkan tangan besar yang tampak seperti kabut hitam. Segel perjanjian ini dengan darahmu, maka kekuatan yang kau minta akan menjadi milikmu. Ki Suradipa tanpa berpikir panjang menggigit ibu jarinya hingga berdarah, lalu menempelkan darah itu ke tangan Raja Lelana. Begitu perjanjian disegel, tubuh Ki Suradipa terasa panas, seperti api yang membakar dari dalam. Namun, seiring dengan itu, ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir di tubuhnya. Setelah pertemuan itu, Ki Suradipa kembali ke desa dengan perasaan penuh kemenangan. Meski tubuhnya lelah, wajahnya menyiratkan kepuasan. Ia tahu kekuatan yang kini ia miliki akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah ia kembali, kabar buruk menyebar di desa. Seorang penjahat desa, Ki Wiranta, jatuh sakit parah akibat keracunan. Tubuhnya membiru dan nafasnya hampir putus. Banyak dukun lain mencoba menyembuhkannya, tetapi semuanya gagal. Ki Suradipa melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Ia menawarkan diri untuk menyembuhkan Ki Wiranta di depan para tetua desa. Di hadapan mereka, ia melakukan ritual singkat. Dengan suara lantang, ia memanggil kekuatan baru yang diperolehnya dari Raja Lelana. Dalam hitungan menit, Ki Wiranta mulai bernapas normal. Warna kulitnya kembali seperti semula, dan ia tersadar dari kondisi sekaratnya.
Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu takjub. Mereka memuji Ki Suradipa sebagai penyelamat, bahkan mulai menganggapnya sebagai orang sakti yang tidak tertandingi. Malam itu, ketika semua orang di desa memujinya, Ki Suradipa berdiri di beranda rumahnya, memandang alas larangan yang gelap. Dalam hatinya ia merasa telah mencapai puncak kejayaan. Namun bayangan suara Raja Lelana berbisik dalam pikirannya, mengingatkan tentang perjanjian yang telah ia buat. Waktu terus berlalu, jangan lupa tumbal tahunan yang pertama. Sementara itu, sejak berhasil menyembuhkan Ki Wiranta, nama Ki Suradipa melambung di desa Tunggul Jati. Ia menjadi tokoh yang dihormati, sekaligus ditakuti. Penduduk datang kepadanya untuk meminta pertolongan, menyembuhkan penyakit, melindungi diri dari ilmu hitam, hingga mencari keberuntungan. Rumah Ki Suradipa tak pernah sepi, selalu ramai dengan orang-orang yang berharap pada kekuatan gaibnya. Namun, di balik kejayaannya, Ki Suradipa tahu bahwa kekuatannya berasal dari perjanjian kelam dengan Raja Lelana. Setiap tahun, ia harus menyediakan tumbal jiwa manusia. Di tahun-tahun awal, ia memilih tumbal dari musuh-musuhnya, orang-orang yang menentang atau mengancam posisinya sebagai dukun terkuat di desa. Di tengah kekuatannya, Ki Suradipa tetap menjalani hidup sebagai kepala keluarga. Ia tinggal di rumah besar yang terletak di pinggir desa bersama istrinya, Nyai Purnamasari, dan kedua anaknya, Raka dan Wulan. Nyai Purnamasari adalah perempuan bijak yang selalu mendukung suaminya, meskipun ia mulai merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Ki Suradipa. Ia sering melihat suaminya duduk diam di malam hari, memandangi hutan larangan dengan sorot mata kosong. Namun, ia tidak pernah bertanya, memilih percaya bahwa Ki Suradipa tahu apa yang terbaik untuk keluarganya. Raka, anak sulung Ki Suradipa, adalah remaja berusia 16 tahun yang penuh rasa ingin tahu. Ia mulai belajar ilmu perdukunan dari ayahnya. Tetapi, diam-diam ia merasa takut dengan beberapa ritual yang dilakukan ayahnya, terutama yang melibatkan darah. Raka sering menyaksikan ayahnya berbisik sendiri di ruang khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Wulan, anak bungsu yang baru berusia 8 tahun, adalah gadis manis yang penurut. Ia tidak memahami apa yang dilakukan ayahnya, tetapi ia sering merasa tidak nyaman di rumah, terutama saat malam tiba. Ia pernah mendengar suara-suara yang sangat mengerikan di atap rumah, meskipun ia tahu semua orang sedang tidur. Setiap tahun, kematian aneh terjadi di desa Tunggul Jati. Orang-orang yang sebelumnya sehat mendadak ditemukan tak bernyawa dengan tubuh membiru. Ki Suradipa selalu berhasil mengalihkan perhatian penduduk dengan alasan-alasan mistis, seperti kutukan atau serangan makhluk gaib. Penduduk yang masih percaya padanya tidak berani mencurigainya, apalagi menuduh langsung. Namun beberapa orang mulai merasa janggal. Di antaranya adalah Pak Darsa, seorang petani yang kehilangan putrinya secara misterius. Sebelum kematian putrinya, ia pernah berselisih dengan Ki Suradipa karena menolak membayar upeti kepada dukun itu. Pak Darsa mulai menyelidiki sendiri. Ia sering mengintai rumah Ki Suradipa dari jauh, mencatat siapa saja yang masuk dan keluar. Namun Ki Suradipa dengan kekuatan gaibnya menyadari keberadaan Pak Darsa. Dalam sebuah ritual tengah malam, ia memanggil Raja Lelana dan meminta bantuan untuk menyingkirkan pria itu. Suatu malam, Pak Darsa tidak pulang ke rumah. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan sandal dan ikat kepalanya di pinggir alas larangan. Tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan untuk mencarinya, karena mereka percaya siapapun yang masuk ke sana tidak akan kembali. Kabar hilangnya Pak Darsa membuat suasana desa menjadi mencekam. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan Ki Suradipa, tetapi mereka tidak punya bukti. Lagi pula, Ki Suradipa sudah terlalu kuat. Penduduk desa hanya bisa berbisik-bisik di belakang, sementara Ki Suradipa tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Di balik kesuksesannya, hubungan Ki Suradipa dengan keluarganya mulai terganggu. Nyai Purnamasari merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya, Raka, yang semakin dewasa, mulai mempertanyakan beberapa hal yang dilihatnya, terutama tentang ritual-ritual ayahnya yang selalu dilakukan secara rahasia. Suatu malam, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa setiap tahun selalu ada orang yang mati secara misterius di desa kita, Pak? Dan kenapa Bapak selalu terlihat tenang tentang itu?"
Ki Suradipa menatap anaknya dengan tajam. "Jangan pernah bertanya soal itu, Raka. Ada hal-hal yang tidak perlu kau ketahui." Namun jawaban itu tidak memuaskan Raka. Ia mulai merasa bahwa bapaknya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap, dan rasa hormatnya perlahan berubah menjadi rasa takut. Hilangnya Pak Darsa menjadi misteri yang menggantung di desa. Ki Suradipa meskipun masih dihormati, mulai mendapatkan tatapan curiga dari beberapa penduduk. Di sisi lain, hubungan dalam keluarganya mulai retak, dengan Nyai Purnamasari dan Raka yang mulai merasakan dampak dari dosa besar yang terus ditutupi oleh Ki Suradipa. Waktu berlalu dengan cepat, dan tahun ke-12 dari perjanjian Ki Suradipa dengan Jin Raja Lelana tiba. Di tahun-tahun sebelumnya, ia selalu berhasil menyediakan tumbal tepat waktu, baik itu musuh-musuhnya atau penduduk desa yang dianggap tidak penting. Namun kali ini, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Ritualnya tidak berjalan sesuai rencana di tahun ke-12. Korban yang dipilih di tahun ini adalah seorang pemuda bernama Sarman, yang dikenal sebagai pengembara tanpa keluarga tetap. Ki Suradipa menganggapnya target mudah. Tidak ada yang akan mencari pemuda itu jika ia menghilang. Namun, Sarman ternyata lebih cerdik dari yang Ki Suradipa duga. Pada malam ritual, ketika Ki Suradipa bersiap-siap untuk menyelesaikan persembahan, Sarman tiba-tiba melarikan diri. Ia memanfaatkan kelengahan Ki Suradipa, melarikan diri ke hutan larangan. Ki Suradipa berusaha mengejarnya, tetapi bayangan gelap di hutan justru membuatnya kehilangan arah. Ketika fajar menyingsing, tubuh Sarman ditemukan oleh penduduk desa di sungai dekat batas desa. Ia telah meninggal dunia, kemungkinan karena tenggelam saat mencoba melintasi sungai untuk melarikan diri. Namun karena Sarman mati di luar ritual, jiwanya tidak dapat dijadikan tumbal untuk Raja Lelana. Malam itu Ki Suradipa tidak dapat tidur. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Udara di sekelilingnya terasa berat dan dingin, seperti menyimpan ancaman yang tidak terlihat. Ketika akhirnya ia terlelap, Raja Lelana muncul dalam mimpinya. Sosok gelap itu berdiri di tengah kegelapan. Matanya bersinar merah dengan intensitas yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suaranya bergemuruh, seperti petir yang mengguncang dunia mimpi. "Ki Suradipa," suaranya menghentak. "Kau telah melanggar perjanjian. Tumbal tahun ini tidak kau serahkan padaku." Ki Suradipa tersungkur di hadapannya. Tubuhnya bergetar. "Ampuni saya yang mulia. Saya akan memperbaikinya. Berikan saya waktu." Raja Lelana mendekat hingga wajah tanpa bentuknya nyaris menyentuh Ki Suradipa. "Waktu? Tidak ada waktu lagi. Kau telah menikmati kekuatanku selama 12 tahun. Tetapi kali ini kau gagal menunaikan kewajibanmu. Karena kau tidak memberikan tumbal yang kuinginkan, aku akan menagih tumbal dari darahmu sendiri. Bersiaplah, dukun kecil, karena keluargamu adalah milikku sekarang." Ki Suradipa terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memandang sekeliling, tetapi kamar itu gelap dan sunyi. Namun ancaman Jin Raja Lelana terasa nyata, dan ia tahu malapetaka sedang mendekat. Sejak malam itu, kehidupan di rumah Ki Suradipa berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil, benda-benda di rumah bergeser tanpa ada yang menyentuh. Suara langkah kaki terdengar di atap, dan bayangan putih melintas di sudut mata mereka. Wulan, anak bungsu Ki Suradipa, adalah yang paling sering merasa terganggu. Gadis kecil itu mulai mengeluh mendengar suara-suara aneh di malam hari. "Bapak," katanya suatu malam, "ada yang memanggilku dari luar jendela, Pak. Suaranya serak dan menakutkan." Ki Suradipa mencoba menenangkan Wulan. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman Raja Lelana mulai terwujud. Raka yang semakin dewasa juga merasa ada yang salah. Ia mulai melihat bayangan tinggi besar berdiri di luar rumah saat malam tiba. Nyai Purnamasari, meskipun tidak tahu tentang perjanjian kelam suaminya, mulai merasakan ketegangan di rumah. Ia mendesak Ki Suradipa untuk mengadakan ritual pembersihan, tetapi Ki Suradipa hanya bisa menghindari pertanyaan-pertanyaannya dengan alasan sibuk. Puncak dari teror itu terjadi di suatu malam yang kelam. Hujan deras mengguyur desa, disertai gemuruh petir yang menggetarkan jendela rumah Ki Suradipa.
Keluarga itu berkumpul di ruang utama, mencoba mengalihkan perhatian dari suasana mencekam dengan percakapan ringan. Namun, menjelang tengah malam, Wulan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Nyai Purnamasari yang baru saja meninggalkan ruangan untuk mengambil air mendapati kamar Wulan kosong. Pintu kamarnya terbuka dan udara dingin menerobos masuk. Mereka semua mencari Wulan di dalam rumah, tetapi gadis itu tidak ditemukan. Akhirnya, tubuh kecilnya ditemukan di halaman belakang rumah, tergeletak di tanah basah dengan mata terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda luka, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ki Suradipa jatuh terduduk di tanah, memandangi tubuh putrinya. Ia tahu ini adalah peringatan dari Raja Lelana, awal dari bencana yang akan menimpa keluarganya. Ki Suradipa hanya bisa memandangi langit malam yang gelap dengan petir yang menyambar seperti tertawa mengejek. Suara Raja Lelana bergema dalam pikirannya. Tumbal telah mulai ditagih dari darahmu, dan ini baru permulaan. Dengan kehilangan putrinya, Ki Suradipa menyadari bahwa hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Kehilangan Wulan membawa kesedihan mendalam bagi keluarga Ki Suradipa, tetapi duka itu hanya awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang menimpa mereka. Kutukan jin Raja Lelana mulai menampakkan wujudnya, menyeret keluarga Ki Suradipa ke dalam kegelapan yang semakin sulit ditolak. Beberapa hari setelah pemakaman Wulan, Nyai Purnamasari mulai merasakan keganjilan di rumah. Kamar Wulan yang sengaja dibiarkan tertutup untuk menghormati kepergian gadis kecil itu mulai memancarkan hawa dingin. Setiap malam, Nyai mendengar suara bisikan lembut dari dalam kamar, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. "Aku di sini, Ibu. Aku kedinginan." Namun saat pintu kamar dibuka, hanya keheningan yang menyambut. Nyai Purnamasari mulai diliputi ketakutan, tetapi ia tidak berani membicarakannya kepada Ki Suradipa yang tampak semakin murung dan tersiksa oleh perasaan bersalah. Sementara itu, Raka mulai sering melihat bayangan gelap yang mengintai di sekitar rumah. Bayangan itu menyerupai sosok Raja Lelana dengan tinggi yang luar biasa dan mata merah menyala. Raka mencoba memberitahu bapaknya, tetapi Ki Suradipa hanya menyuruhnya berdiam diri. "Jangan memperhatikan mereka," kata Ki Suradipa dengan nada tegas. "Semakin kau memberi perhatian, semakin mereka menjadi kuat." Namun nasihat itu tidak membantu. Malam-malam Raka dipenuhi mimpi buruk tentang Wulan yang menangis di tengah kabut, memanggil namanya. Sementara sosok Raja Lelana berdiri di belakangnya dengan tangan terulur. Ki Suradipa tahu bahwa keluarganya sedang berada dalam bahaya besar. Ia mencoba berbagai ritual untuk melindungi rumah dan keluarganya dari kutukan jin Raja Lelana. Ia mengadakan upacara pembersihan, menaburkan garam suci di sekeliling rumah, dan bahkan memanggil bantuan dari dukun-dukun lain di desa. Namun setiap usaha itu berakhir sia-sia. Pada malam setelah satu ritual besar, seluruh rumah Ki Suradipa bergetar hebat, seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Nyai Purnamasari berteriak ketakutan ketika lampu-lampu minyak padam secara serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara tawa Raja Lelana bergema di udara, menyindir usaha sia-sia Ki Suradipa. "Perjanjian sudah dibuat, segel tak akan terbuka, Ki Suradipa. Tidak ada jalan keluar bagimu." Ki Suradipa semakin tertekan. Ia merasa bahwa kekuatan yang selama ini memberinya kejayaan kini menjadi malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri dan kewarasannya, sementara teror di rumah semakin intensif. Penduduk desa Tunggul Jati yang sebelumnya menghormati Ki Suradipa mulai menjauhinya. Bisik-bisik tentang kutukan yang menimpa keluarga dukun itu semakin merebak. Mereka percaya bahwa Ki Suradipa telah melakukan dosa besar dengan ilmu hitamnya, dan sekarang keluarganya menanggung akibatnya. Para tetangga berhenti mengunjungi rumah Ki Suradipa. Bahkan mereka melarang anak-anak mereka bermain di sekitar rumah dukun itu. Suasana di desa menjadi dingin, dengan tatapan curiga dan penuh ketakutan setiap kali anggota keluarga Ki Suradipa melintas. Nyai Purnamasari
yang sebelumnya sering bergaul dengan para perempuan desa, kini lebih sering berdiam diri di rumah. Ia merasa bahwa kehadirannya di tengah penduduk hanya akan membawa gosip dan tatapan sinis. Teror kembali terjadi pada suatu malam ketika Raka sedang berjalan di desa. Ia kembali dari hutan kecil di pinggiran desa setelah mencari kayu bakar untuk keperluan sehari-hari di rumah. Jalanan desa gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat yang terselip di antara awan tebal. Di tengah perjalanan pulang, Raka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara langkah kaki itu semakin mendekat. Ketika ia menoleh, sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di kejauhan. Raka mulai berlari, tetapi makhluk itu mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil. Angin dingin menerpa tubuhnya, membuatnya sulit bernafas. Di tengah pelariannya, sesuatu mencengkeram lengannya, meninggalkan bekas luka bakar yang menyakitkan. Dengan sisa tenaganya, Raka berhasil sampai ke rumah dan menutup pintu dengan keras. Nafasnya tersengal-sengal, sementara tubuhnya bergetar hebat. Dan ketika Ki Suradipa melihat bekas luka di lengan anaknya, ia tahu bahwa Raja Lelana sedang memberikan peringatan terakhir. Malam itu, keluarga Ki Suradipa berkumpul dalam keheningan yang mencekam. Nyai Purnamasari merawat luka di lengan Raka, sementara Ki Suradipa duduk termenung di sudut ruangan. Wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis dan Raja Lelana tidak akan berhenti sebelum seluruh keluarganya hancur. Sementara itu, ketegangan dalam keluarga Ki Suradipa memuncak setelah teror dari Raja Lelana semakin nyata. Nyai Purnamasari yang semakin tertekan oleh kejadian-kejadian aneh di rumah mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Ia mendesak suaminya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Raka mulai mencari jawaban sendiri atas kutukan yang menyerang keluarganya. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, Nyai Purnamasari menatap suaminya dengan mata penuh kekecewaan dan ketakutan. "Suradipa," katanya dengan nada yang tegas namun gemetar, "kau harus bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini menimpa kita?" Ki Suradipa yang selama ini hanya bisa menghindari pertanyaan istrinya, akhirnya menyerah. Dengan kepala tertunduk, ia mengaku bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjiannya dengan Raja Lelana, makhluk gaib yang memberinya kekuatan. Ia menceritakan bagaimana ia pergi ke alas larangan 12 tahun yang lalu, mencari cara untuk mendapatkan kekuatan besar. Ia mengungkapkan tentang perjanjian yang disegel dengan darah, tentang tumbal yang harus diberikan setiap tahun, dan bagaimana ia gagal memenuhinya tahun ini. Nyai Purnamasari menangis terseduh-seduh, merasa dihianati oleh suaminya sendiri. "Jadi kau menjual jiwa kita untuk kekuatan itu? Kau bahkan menyeret anak-anakmu ke dalam dosa ini," katanya dengan suara patah. Raka yang mendengar dari sudut ruangan menggertakkan giginya. "Bapak," katanya dengan nada marah, "apa Bapak tahu apa yang Bapak lakukan? Bapak tidak hanya menghancurkan diri Bapak sendiri, tetapi juga kami semua, Pak." Keesokan harinya, ketika suasana rumah masih dipenuhi ketegangan, Raka menemukan sesuatu yang aneh di ruang rahasia milik bapaknya. Ia tidak sengaja membuka pintu yang selalu dikunci oleh Ki Suradipa, tempat ia biasa menyimpan barang-barang ritual. Di dalamnya Raka menemukan sebuah jimat berbentuk keris kecil yang dihiasi dengan ukiran rumit. Saat ia menyentuhnya, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya dan suara bisikan terdengar di telinganya. "Ini bukan benda biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan jin Raja Lelana." Ketika mereka menunjukkan jimat itu kepada Ki Suradipa, ia langsung pucat. "Iya, itu adalah tanda kekuasaan Raja Lelana," katanya pelan. "Ia memberikannya sebagai simbol perjanjian kami. Selama jimat itu ada, perjanjiannya masih tetap berlaku." Ki Suradipa mulai merencanakan cara untuk memohon ampun kepada Raja Lelana. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan kembali ke hutan larangan dan meminta belas kasihan dari makhluk tersebut. Namun Raka tidak setuju. "Pak, Bapak tidak bisa terus menyerah pada makhluk itu. Kita harus mencari cara lain untuk melawan, bukan tunduk padanya, Pak," katanya dengan nada penuh tekad. "Raka," jawab Ki Suradipa, "kau tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Raja Lelana
bukan makhluk biasa. Ia adalah penguasa dunia kegelapan. Kita tidak bisa melawannya. Raka menggelengkan kepala. Jika Bapak ingin menyerah, itu urusan Bapak. Tapi Raka tidak akan tinggal diam melihat keluarga kita dihancurkan, Pak. Perdebatan antara ayah dan anak itu semakin memanas. Sementara Nyai Purnamasari hanya bisa diam. Hatinya diliputi ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah malam yang dingin, Ki Suradipa memutuskan untuk pergi ke hutan larangan seorang diri. Ia membawa jimat Raja Lelana dan beberapa perlengkapan ritual, berharap dapat menenangkan makhluk itu dan menyelamatkan keluarganya. Ia meninggalkan pesan kepada istrinya, meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan berjanji untuk melakukan apapun demi melindungi mereka. Jaga anak kita, tulisnya dalam catatan terakhirnya. Aku akan kembali jika Raja Lelana mengizinkan. Nyai Purnamasari menangis ketika membaca pesan itu. Sementara Raka hanya terdiam, menatap keluar jendela ke arah hutan yang gelap. Ki Suradipa melangkah ke dalam alas larangan, disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah hutan itu sendiri menolaknya. Cahaya bulan yang terselip di antara dedaunan menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Ketika ia mencapai tempat di mana ia pertama kali bertemu Raja Lelana, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ia memanggil nama Raja Lelana dengan mantra. Suaranya bergetar dengan ketakutan, namun tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang berembus, membawa bisikan-bisikan tak jelas yang terdengar seperti tawa. Dan Ki Suradipa menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa meninggalkan jejak. Di rumah, Nyai Purnamasari dan Raka menunggu dalam kecemasan. Tetapi Ki Suradipa tidak pernah kembali. Suara tangisan dan tawa anak kecil mulai terdengar setiap malam. Tangisan itu terdengar pilu, seperti seorang anak yang merindukan sesuatu. Sementara tawa yang menyusul terdengar menyeramkan, seolah mengejek ketakutan keluarga itu. Nyai Purnamasari, yang sudah tertekan sejak kehilangan suami dan putrinya, kini hampir kehilangan kewarasan. Ia sering terbangun di tengah malam dan menemukan bayangan Raja Lelana berdiri di pojok ruangan, memandangnya dengan mata merah menyala. Tetapi setiap kali ia berusaha menunjukkannya kepada Raka, bayangan itu menghilang begitu saja. Di waktu lain, benda-benda di rumah bergerak sendiri. Pintu-pintu terbanting, jendela terbuka di tengah malam, dan lampu minyak padam tanpa sebab. Setiap anggota keluarga kini hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Raka yang merasa bertanggung jawab melindungi keluarganya, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pintar orang lokal bernama Ki Jagaraga. Orang pintar itu dikenal sebagai seorang spiritualis yang bijak dan sering membantu penduduk desa lain menghadapi gangguan mistis. Ketika Raka menemui Ki Jagaraga dan menceritakan semuanya, sang spiritualis terdiam lama. Wajahnya tampak tegang. Setelah beberapa saat ia berkata, "Kutukan yang kau ceritakan ini bukanlah hal biasa, nak. Perjanjian ayahmu dengan makhluk itu adalah dosa besar yang tidak bisa ditebus dengan mudah." Raka memohon agar Ki Jagaraga memberikan solusi. Namun spiritualis itu menjelaskan dengan berat hati bahwa kutukan itu hanya bisa dihentikan dengan penebusan yang setimpal. Makhluk itu menuntut nyawa, dan jika bapakmu gagal menebusnya, ia akan mengambil sesuatu yang lebih berharga, keluargamu. Seseorang harus mengorbankan diri untuk memutus perjanjian ini. Raka terpukul mendengar kata-kata itu, tetapi ia menolak untuk menerima kenyataan tersebut. "Pasti ada cara lain," katanya dengan suara gemetar. "Aku tidak akan membiarkan ibuku yang menjadi korban lagi setelah bapak menghilang dan adikku Wulan." Sementara Raka mencari cara lain, ibunya, Nyai Purnamasari, mulai menunjukkan gejala aneh. Dia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia bahkan menyebut nama Raja Lelana dalam percakapannya. Raka mulai semakin khawatir melihat perubahan pada ibunya, Nyai Purnamasari, yang biasanya tetap tenang, tegar, kini sering melamun dan menghabiskan waktu sendirian di kamar. Kadang-kadang ia bahkan menolak makan dengan alasan bahwa seseorang sudah memberinya makan. Suasana rumah semakin mencekam.
Raka merasa bahwa Nyai Purnamasari sedang berada di bawah pengaruh Raja Lelana, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Raka mulai mencurigai bahwa Raja Lelana memiliki rencana besar untuk Nyai Purnamasari. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menemukan jejak kaki kecil yang mengarah dari kamar ibunya ke ruang ritual milik bapaknya. Ketika ia memasuki ruangan itu, ia menemukan beberapa benda ritual yang tampak seperti baru saja digunakan meski bapaknya sudah tidak ada. Di tengah ruangan, ia menemukan kain putih yang tampak seperti baju ibunya. Kain itu memiliki noda darah yang membentuk simbol-simbol aneh yang sama seperti yang pernah ia lihat dalam mimpi buruknya tentang jin Raja Lelana. Raka kembali ke kamar ibunya dan mencoba berbicara dengannya. "Bu, apa yang sedang terjadi, Bu? Apa yang ibu bicarakan dengan makhluk itu?" tanyanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ibunya hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Dia hanya ingin memastikan aku siap. Katanya aku adalah tumbal terakhir. Setelah aku semuanya akan selesai." Raka merasa dihianati oleh kenyataan yang tak terhindarkan ini. Ia sadar bahwa jin Raja Lelana telah menargetkan ibunya sebagai tumbal berikutnya, dan waktu mereka semakin habis. Raka berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan ibunya menjadi korban berikutnya. Di sisi lain, bayangan jin Raja Lelana semakin sering muncul di rumah mereka, seolah-olah memperingatkan bahwa waktunya hampir tiba. Dengan penuh rasa putus asa, Raka mulai merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan ibunya, meskipun ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Nyai Purnamasari perlahan-lahan semakin terjerat dalam cengkraman Raja Lelana, membuat situasi semakin kritis. Rumah keluarga Ki Suradipa telah berubah menjadi penjara gaib yang mencekam. Setiap upaya untuk melarikan diri selalu terhalang oleh kekuatan Raja Lelana yang mencengkram tempat itu dengan kejam. Bayangan gelap menyelimuti rumah, dan setiap malam suara bisikan Raja Lelana semakin keras, menuntut tumbal yang telah lama dijanjikan. Raka dengan semangat yang tersisa mencoba membujuk ibunya, Nyai Purnamasari, untuk melarikan diri dari desa. Ia yakin bahwa jika mereka berhasil menjauh dari rumah itu, kekuatan Raja Lelana akan melemah. Namun ketika mereka mencoba keluar dari rumah pada malam hari, pintu-pintu terkunci dengan sendirinya. Meski sudah dipaksa dengan segala cara, jendela-jendela tertutup rapat. Bahkan ketika dipukul dengan benda keras, langit di luar rumah tampak pekat dan tak berbintang. Sementara udara dingin menusuk hingga ke tulang. "Raka, kita tidak bisa pergi," kata Nyai Purnamasari dengan suara gemetar. "Dia tidak akan membiarkan kita." Raka menolak menyerah. "Kalau begitu kita harus melawannya, Bu. Aku tidak akan tinggal diam." Ia meraih parang yang tersimpan di dapur, mencoba memotong pintu kayu, tetapi setiap tebasan parang itu tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Dari belakang mereka terdengar suara tawa rendah yang mengerikan. Itu adalah suara Raja Lelana. "Tidak ada yang bisa kabur dari perjanjianku," bisiknya di udara, membuat bulu kuduk mereka meremang. Melihat tidak ada jalan keluar, Nyai Purnamasari akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi Raja Lelana secara langsung, kutukan ini bisa dihentikan, meskipun itu berarti menyerahkan nyawanya sendiri. "Raka, dengarkan ibu," katanya dengan suara tegas, meski matanya dipenuhi air mata. "Kamu adalah darah dagingku, Nak, dan ibu tidak akan membiarkan kamu diambil olehnya. Ibu tahu apa yang harus ibu lakukan." Raka memprotes dengan mudah. "Tidak, Bu. Kita bisa mencari cara lain, Bu. Kita bisa melawan, Bu." Namun Nyai Purnamasari menggenggam tangan Raka dengan erat. Tatapannya penuh kasih sayang sekaligus keteguhan. "Tidak ada cara lain, Nak. Ayahmu telah membuat dosa besar, dan ibu harus menebusnya. Ini adalah takdir kita." Dengan penuh tekad, Nyai Purnamasari mempersiapkan ritual untuk memanggil jin Raja Lelana. Ia mengumpulkan sisa-sisa benda ritual Ki Suradipa di ruang rahasia, termasuk jimat yang ditemukan Raka. Raka meski tidak setuju, akhirnya membantu ibunya menyiapkan ritual itu. Mereka menyusun sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan darah dari jari Nyai Purnamasari sendiri. Semua dilakukan dengan hati-hati dan penuh ketegangan. Sementara Raka hanya duduk diam di sudut ruangan, seperti kehilangan jiwanya. Ketika semuanya siap,
Nyai Purnamasari mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergetar namun mantap. Suasana di dalam rumah berubah drastis. Udara menjadi sedikit semakin dingin dan bayangan Raja Lelana perlahan-lahan muncul di tengah ruangan. Tubuhnya tinggi menjulang hingga atap rumah dengan mata merah yang bersinar. "Aku sudah datang," kata Raja Lelana dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Apa yang kau tawarkan?" Nyai Purnamasari berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku menawarkan diriku sebagai tumbal penutup. Ambil nyawaku, tetapi lepaskan anakku dari kutukan ini." Raja Lelana menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya. "Pengorbanan yang mulia," katanya sinis. "Namun ingatlah, dosa suamimu tidak akan pernah benar-benar hilang. Bayanganku akan tetap menghantui keturunanmu, bahkan jika aku mengambilmu sekarang." Nyai Purnamasari mengangguk menerima konsekuensi itu. "Aku hanya memohon agar anak-anakku memiliki kesempatan untuk hidup tanpa direnggut olehmu. Kalau kau hanya muncul dalam bayangan, tidak masalah. Yang penting jangan ambil mereka." Raja Lelana mendekat. Tubuhnya seperti kabut gelap yang menyelimuti Nyai Purnamasari. Raka mencoba melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Nyai Purnamasari menoleh padanya dan berkata, "Jangan, Nak. Kau harus hidup. Lindungi keturunanmu kelak jika kau sudah berkeluarga." Raka hanya bisa berdiri terpaku. Air matanya mengalir deras. Ia melihat bagaimana sosok ibunya perlahan menghilang ke dalam bayangan Raja Lelana hingga hanya tersisa keheningan yang memekakkan telinga. Raka tahu bahwa Nyai Purnamasari telah memberikan segalanya untuk melindungi dirinya, tetapi bayangan peringatan Raja Lelana masih membayangi hati. Dosa Ki Suradipa akan tetap meninggalkan jejak kelam pada keturunannya kelak, termasuk keturunan dari Raka. Raka yang berdiri di tengah ruangan yang kini kosong menggenggam jimat peninggalan bapaknya, berjanji bahwa ia akan menemukan cara untuk melindungi keturunannya kelak, apapun yang terjadi. Setelah pengorbanan Nyai Purnamasari, teror yang menimpa keluarga Ki Suradipa seolah berhenti dengan tiba-tiba. Rumah Raka yang dulunya dipenuhi suara bisikan dan bayangan gaib kini terasa sunyi, seolah semuanya telah kembali ke keadaan semula. Raka, meski hancur karena kehilangan ibu, bapak, dan adiknya, memutuskan untuk meninggalkan desa mereka yang penuh kenangan kelam. Raka ingin memulai hidup baru, jauh dari pengaruh Raja Lelana dan kutukan yang menghantui keluarga mereka. Raka pergi ke desa yang jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Raka mencoba beradaptasi dengan kehidupan yang baru, meski hati mereka masih penuh dengan luka. Raka bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya sendiri, menjaga agar dirinya tetap aman. Raka berusaha melupakan masa lalu, tetapi bayang-bayang peristiwa yang telah menimpa keluarganya masih terus menghantuinya, seperti jejak yang tak bisa dihapuskan. Namun meskipun teror fisik telah terhenti, perasaan cemas dan gelisah tetap menggerogoti hati Raka. Setiap malam, ia masih terbangun dalam ketakutan, seolah mendengar langkah kaki yang mengintai dari bayang-bayang. Suatu malam, ketika Raka sedang membersihkan barang-barang peninggalan bapaknya, ia menemukan jimat yang selama ini disimpan di ruang rahasia. Jimat itu masih tergeletak di dalam kotak kayu yang tersembunyi di sudut kamar, seolah sudah lama menunggu untuk ditemukan. Ketika Raka memegang jimat itu, perasaan aneh tidak muncul saat-saat Raja Lelana masih menerornya. Perasaan hanya biasa saja, semacam perasaan yang menenangkan. Seakan-akan jimat itu sudah putus hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, yakni dengan jin Raja Lelana. Sesuatu yang sudah lenyap dari yang ia takutkan. Raka memandang jimat itu, jimat yang selama ini menjadi perantara bagi kekuatan bapaknya dan sudah mengambil tumbal-tumbal yang telah diberikan. Raka merasa perjanjian antara Ki Suradipa dan Raja Lelana telah berakhir. Pada suatu malam yang kelam, saat Raka tertidur lelap, ia terbangun oleh suara yang familiar. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara itu datang dari dalam mimpinya, sebuah bisikan yang membuat darahnya membeku, tapi sekaligus membuat perasaannya tenang. "Raka," suara ibunya terdengar dalam mimpinya, dalam bentuk bisikan yang menyeramkan. "Kutukan telah ibu akhiri. Darahku sudah menjadi penutup perjanjian yang dilakukan oleh bapakmu." Raka terbangun dengan tubuh berkeringat dingin.
ia memegangi jimat yang masih ada di tangannya. Kali ini merasa benar-benar perjanjian sudah terputus. Kutukan itu sudah berakhir dalam darahnya. Dan sekarang ia bisa hidup dengan tenang, dengan keturunan-keturunan yang akan dihasilkan bersama dengan istrinya jika dia menikah. Raka duduk terdiam, seakan-akan ingin melempar jimat ayahnya itu dan ingin melempar semua kenangan yang buruk pada dirinya. Ia ingin melanjutkan hidup, menikah, dan punya keluarga. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.